Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yoga Pratama dari kelas 4B Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak. Langsung saja, nomor soal yang pertama ialah jelaskan dan isi apa itu informasi, laporan, dan pengaduan. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order, sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Laporan ialah memuat isi tentang terjadinya suatu tindak pidana, baik yang telah berlangsung, sedang berlangsung, ataupun diduga akan terjadi. Sedangkan pengaduan berisi tentang pemberitahuan pelanggaran hak yang disertai permintaan untuk menindak pelaku. Selanjutnya, soal yang nomor 2 ialah pengertian penyelidikan dan penyidikan. Dalam pasal 1 nomor 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana. Gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut Tholib Effendi dalam buku Sistem Peradilan Pidana, perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara, tindakan penyelidikan ditekankan pada pencarian serta penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Selanjutnya, pengertian penyidikan. Dalam pasal 1 nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana. Tujuannya untuk menemukan tersangka. Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya, sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan upaya paksa atau penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksa oleh aparat penegak hukum pidana terdapat kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapatkan gangguan terhadap siapapun. Selanjutnya, penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 21, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan ini. Selanjutnya, penggeledahan ialah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Selanjutnya, penyitaan ialah dirumuskan dalam pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Selanjutnya, soal yang nomor 4 ialah jelaskan hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak untuk mengetahui apa yang dituduh kepadanya, pasal 51. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwanya kepadanya. Hal memberikan keterangan secara mandiri dan bebas tanpa intimidasi dari pihak manapun. Pasal 52. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hak atas juru bahasa. Pasal 53. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dalam pasal 178. Hak atas pendampingan dan pembelaan dari penasihat hukum. Pasal 54. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Pasal 55. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Yang terakhir ialah hak mendapat bantuan hukum pro bono alias cuma-cuma. Pasal 56. Selanjutnya soal nomor 5 ialah jelaskan bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Soal nomor 6 ialah jelaskan berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan merupakan keterangan terdakwa di luar persidangan yang diberikan kepada penyidik pada saat terdakwa berstatus sebagai tersangka. Berita acara pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan dalam pembuatan surat dakwah. Selanjutnya soal nomor 7 ialah jelaskan penyerahan BAP ke JPU. Yang diserahkan hanya BAP supaya dinilai oleh PU kelayakan dan kelengkapan. Kalau belum lengkap, maka diberikan catatan-catatan kepada penyidik atau melengkapi BAP dengan tambahan informasi tertentu. Proses penyerahan perkara antara penyidik dengan penuntut umum disebut pra penuntutan atau PS 110 KUHP. Jangka waktu pengembalian berkas dari penuntut umum ke penyidik adalah 14 hari. Sedangkan jangka waktu pengembalian berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum tidak ada jangka waktunya. Apabila kemudian ternyata berkas tersebut masih belum lengkap, PU melengkapi sendiri berkas tersebut dalam penyidikan lanjutan. Penyidik juga berwenang mengusulkan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap tersangka. Dalam proses ini dikenal istilah SPDP atau surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Surat ini merupakan salah satu bentuk koordinasi antara penyidik dan JPU dalam Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu. Begitu ada SPDP, maka JPU sudah mulai mengkoordinasikan arah perkembangan kasus dan mulai memberikan masukan-masukan ke penyidik. Hanya saja dalam prakteknya terkadang koordinasi ini tidak berjalan dengan baik. Selain SPDP dikenal juga SP3, surat penetapan penghentian penyidikan. Kalau SPDP belum dikeluarkan, maka SP3 dapat secara langsung dikeluarkan. Proses pengeluaran SP3, pimpinan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan ke penyidik, kemudian dikeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan. Dalam hal ini sudah dikeluarkan SPDP, SP3 harus ditembuhkan ke JPU. Demikianlah jawaban saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.